Masa interview tu Prof Vincent memang tanyalah dalam interview, dia cakap saya pun mau pergi Labuan sebab masa tu memang ni kan. Jadi masa tu saya pun macam tengah cari kerja, saya pun angkatlah tangan. Hantarlah di sini. Suka. Okey dah dia. Tapi kalau mau balik tu boleh jugalah. Ada admin sudah ada. Jangan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey. Nama saya Siti Aisyah binti Rafi, asal daripada Ranau. Saya cuma kurang setahun je daripada Syafiqah. Kenalkan orang Ranau. Oh, Ranau besar. Oh, besar. Belum Saya cuma kenal Dr. Veron je sebelum masuk ke JMS. Dan saya sudah 9 tahun di sini sejak 2016 dan saya mengajar bahasa Inggeris macam Syafiqah. Asal mana? Ranau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Siti Nur Aisyah binti Abdul Hamid. Saya mengajar kursus bahasa Arab. InsyaAllah. Saya lahir dekat Kelantan, membesar kat Kedah. Jadi saya lebih prefer cakap kerja dekat Sabah, Labuan. InsyaAllah. Okay, thank you. Good morning, Ding. Assalamualaikum, everyone. Boleh cakap Melayu sikit lah, but I think I better speak English. My name is Kuchanrong, alias Aliyah. So you can call me Aliyah saja. And then I come from Taiwan. I teach Mandarin here. Nah, Taiwan is. Lawan Thailand ya. Taiwan beda lawan. What subject did you teach? Mandarin. Mandarin. Yes. Okay, good. So joined DVIB class since 2015. Quite a long also. Okay. Next, siapa lagi? Kalimah. Mana apa ya? Ada suara bersuara. Kedua lah kan, jadi SMA 1 yang Prof jadi dekan dan saya minta pindah ke KK. Itu sorry ke Labuan, tapi kita ingat lah. Jadi ada satu yang lupa juga tim ataupun pasukan dekanan yang lain atau pasukan selamat datang. Saya adalah rasanya orang paling lama lah kalian. Saya Siti Halimah mengajar untuk kita sekarang sama dengan Dr. Budi lah di apa lagi ya? Itu bukan kan? Ya, itu Bibira. Iya betul Prof. Betul saya betul Prof. Sebab saya jadi itu jalan kan untuk orang lama jadi tidak ada orang yang menarik. Tadi yang menarik. Itu biru. Saya jadi PPB ini start 2018. Kampung mana? Gila, kampung di mana? Sungai Lada. Sungai Lada. Sebelah lah Sungai Labu. Oke, Pak. Kita asal lahir sini Labuan, membesar Labuan, tapi kampung halaman Kuala Penyu. Oke. Lama sudah di sini BBB? BBB baru saja tahun lalu. Di mana? Sebelumnya di admin pernah, di NCP pernah, tapi saya start sini 2008. Oh, di Kertasya. Kita? Saya sudah
tinggal di kampung Kilat Melaka. Tanya pasal asal, mau lahir di Sabah lah, tapi bisa dilakukan. Baik. Ada apa-apa pun nih, bisa pakai tentang hal yang berkaitan ada sedikit. Oke, silakan. Oke, ini sekedar menjadikan maklumat. Sebab kalau semua maklumat itu kita boleh akses di website kan. Ya, tapi saya rasa mungkin ada juga yang tidak tahu di masa mana akses kan. Untuk semua familiar. Macam mana kita mendapatkan tu tentang struktur khusus buat fakulti? Di website. Di mana? VIP. Di mana dia perlu diklik? So ada, bila kita kunjungi yang mana ni, ada sistemnya lecturer. Dia tidak tahu pun to explain benda tu. Macam mana dia mau explain dengan pelajar kan? So untuk kita ni, kalau boleh kita rajin-rajin belajar. So untuk kursus ni, dia ditawarkan, ini berbeza mengikut fakulti. Jadi kalau kita salah bagi info, nanti pelajar daftar, terpaksa lagi dia gugur dan sebagainya kan. Jadi untuk makluman, kena beritahu pelajar tu berdasarkan kursus. Jadi ada di sini ada 2 fakulti kan? Ya. Fakulti Keuangan dengan buka di sana, tengok kan, tunjuk kan. Oke, yang kedua, IPB juga coba memperkasakan teknologi. Kita ada dipanggil e-counter. Jadi mengurangkan kesesakan di counter lah. Jadi apa-apa makluman macam pelajar cuba buat pertanyaan dan sebagainya boleh gunakan di counter. Kalau Labuan, tanya. Kalau Labuan, student Labuan boleh juga kah? Boleh juga. Boleh juga. Yang Nanti penting- dia orang hantar. Anything yang melibatkan akademik lah. Kita ada sana juga. Tapi konten tu hanya dapat akses AS saja. Boleh kita nanti buka. Oh sekarang ni di KK ya. Saya tidak dapat buka apa-apa. Maknanya itu info saya tu nak maklum ya. So di KK kita sudah gunakan beberapa semester sudah. Oh jadi maknanya Labuan tidak. Saya tidak dapat buka yang main lah yang pertama macam adminnya. Oke. Terima kasih ya untuk makluman. Saya bermaklum itu nanti minta supaya cawangan pun boleh akses kembali. Oke, yang kedua berlaku sedikit perubahan dengan perjawatan. Untuk sektor akademik, seorang pegawai kita telah bukanlah dipindahkan, dia melapor diri mengikut warrant yang diberikan kepada dia. Sebelum ini dia di PBB sebagai staf kontrak. Oh tetap, tapi selepas itu dia punya warrant di hospital. Itu yang dia buat tetap tu sebab dia orang Jadi kalau ada sebarang pertanyaan yang berkaitan melibatkan NC Erwin tu tidak perlu sudah hubungi beliau lah. Sebab beliau sudah melapor diri di Fakulti Perubatan pada 5 hari bulan yang lalu. Jadi anything berhubung dengan yang selain daripada dia. Oke, selain itu saya lebih suka juga dengan keadaan mungkin pertanyaan lah selepas ini. Kalau ada apa isu yang berkaitan dengan akademik, tanya selepasnya ya, dan kita kumpulkan. Jadi itu sih yang dari saya kan. Baik, Dr. Darren. Video kontekan. Halo semua, selamat pagi, masih. Saya kenal yang English saja, yang lain saya kenal. Dan kenal juga si Farus dan si Kasma. Maksud perkenalkan diri dulu kan? Ya. Saya Darren. Saya di TPIB pun tidak begitu lama, baru 2 tahun 8 bulan macam itu. Sama-sama kami actually masuk tahun 2022. Ya. Saya berasal dari Tamparuli. Saya kenal lah. Dan mengajar bahasa Inggris di semester saya ajar 702. Dan baru 2 bulan saya pegang jawatan di PIK. So memang itu office kami itu jaga yang asal penerbitan pendidikan dan khidmat community pun ada kami lah. Jadi dari segi apa yang mau disampaikan kepada kamu, macam saya tanya juga si Rachel kemarin, anything yang saya perlu share, jadi macam tidak juga. Tapi kami mau encourage lah semua untuk apa itu teruskan, setahu kamu semua
sedang berusaha macam apply grant semua itu kan kami mau kamu teruskan usaha untuk apply mana-mana grant yang diwar-warkan. Never forget to check itu UMS announcement because sometimes macam saya sendiri pun kan kalau dapat tuh UMS announcement kan saya tidak bingung tapi actually banyak good information di sana tuh macam kemarin penerbit UMS ada bagi reminder untuk itu skim dana penerbitan lagi kemarin dihantar. So rajin-rajin buka itu announcement lah kalau ada terhantar sama because itu email tentang semua pencara bahkan so inilah Pak yang berkaitan dan because sekarang pun penerbit banyak jenis skim darah dan yang bagus pun yang skim pembayaran penerbitan artikel itu kan they are doing it retrospectively meaning yang mungkin kalau ada publish last year tapi kalau tidak sempat apply untuk bayar balik untuk minta something reimbursement kan you can still minta tuh as far back as 2023 boleh. So if any one of you ada publication from last year or the year before there is a chance that you might be able to minta some reimbursement juga lah for your publication. So itu dari segi penerbitan. Of course penyelidikan saya tahu kita semua sini berisi dengan penyelidikan masing-masing jadi teruskan usaha. Tadi saya ada beritahu penyelaras Dr. Syarul Nizam kalau kamu apply grant jangan lupa minta acknowledgement dalam SNPTI juga karena kamu boleh mendapatkan markah untuk ELMPT just by even for your application. It doesn't matter if you get the grant itu belakang itu lain cerita lah, but the fact that you submitted an application for a research grant itu boleh membawakan markah untuk ELMPT juga. So jangan lupa untuk masuk SNPTI dan report lah kan. Oh saya ada mohon grant ini bla bla bla. So itu jangan lupa ya untuk penyelidikan ya. Dan macam yang dibincangkan tadi pagi itu, saya rasa Tuan Dekan dan juga pengarah UMSCAL ada exercise lah yang itu community service kan. Yeah, so maybe I don't know what PBID does in terms of community service. Maybe I can hear from all of you later. Of course yang di Indo I know what is going on there. Ada a few KTP punya programs lah happening right now. So it would be good also to know what UMSCAL is doing dan mungkin kami boleh tolong juga bagi support lah di mana yang kamu boleh masuk. Tapi ya, macam Dr. Budi cakap tadi, mungkin boleh dengar dari kamu lah nanti apa-apa isu yang berkaitan dengan PIKK. Thank you. Thank you, Terima kasih rekan semua. Untuk portfolio saya dia lebih kepada dua perkara lah. Satu pasca, satu lagi kebangsaan. Terus pasca ini direct to the point lah. Ini penyediaan. Persemakan saya di peringkat laporan ini hanya dua, tak salah saya Dr. Syarul dengan kelima itu pun daripada fakulti lain. Okay. Mungkin yang Dr. Fairuz ni pelajar dia suspend dah selesai. Yes, suspended. And then yang baru ni 3 orang lagi ni mungkin belum ada penyediaan kan. Kita pun ambil maklum. Kita pun akan ada perbincangan di dekat fakulti bersama mereka. So kita akan lihat juga lah penyediaan kepada pensyarah di Labuan. Yang kedua, kita pun sebenarnya program Master Sains Politik Peradaban dan Budaya telah mendapat konsolidasi dan boleh ditawarkan. So sudah ada masuk beberapa permohonan PhD atau tentang Master. Okay. Jadi saya harap persyarat terutamanya di kali ini saya akan bagi nanti untuk mempromosi program ini kepada penduduk Labuan lah yang ingin belajar master terutamanya budaya kan, hubungan etnik kan. So boleh memohon lah untuk memasukkan sentra nanti. So saya harap akan ada peningkatan itu. Kita akan usahakan juga di dekat PK kalau ada permohonan itu kita selitkan secara Labuan. Itu bahagian pasca siswa Azhar. Yang kedua dalam konteks pengantarbangsaan sudah pasti kita melihat aktiviti-aktiviti yang terutamanya yang melibatkan mobiliti. So saya tak tahu sejauh mana peringkat Labuan ini dalam untuk meningkatkan pengantarbangsaan. Mungkin ada beberapa aktiviti yang melibatkan antarabangsa yang melibatkan fakulti, mungkin kita boleh tengok balik mobiliti sebagai contoh. Mobiliti, tapi selalunya mobiliti melibatkan fakulti. Kita hanya support bahasa.
Dan yang kedua, kita pun ada program sendiri, sama camp. Okay? Kalau Sabah tu, mungkin juga kita akan lihat adakah Labuan ini boleh menarik beberapa orang pelajar termasuk untuk menyertai program ini. Tapi kebarangkali itu agak sukar dengan bilangan pelajar yang minimal 15 orang. Tapi kita akan cuba bincang kalau kita selalu. Itu dalam konteks antarabangsa lah. Jadi yang kedua seperti mana yang telah diamanahkan oleh negara, oleh dekan, kita akan lihat penjanaan itu. Penjanaan. So jadi antarabangsa ini kita cuba melibatkan lagi ilmu penjanaan. So dalam konteks penjanaan juga PPIB Labuan pun harus berperanan untuk merangka program-program yang ke arah penjanaan. Contohnya MUE bahasa Inggeris. Kita ada guru bahasa Inggeris, bicara bahasa Inggeris. Mana nak kita buat sesuatu di sini di Labuan agar kita boleh mengendalikan MUE yang lama di KAL dan kita mengendalikan kursus itu dan kita akan dapat hasil income untuk pendapatan. Ini yang antara yang kita buat di KK. So mungkin boleh dibincang nanti lah. Dari KK itu yang itu ada di KK, LS pun ada di KK, tapi di Labuan belum ada lagi lah aktiviti itu. So ini kita berancang untuk meningkatkan lagi ilmu penjanaan. Bila penjanaan MUE, bersyarat guru bahasa mengajar dapat bayaran. Sekarang ni banyak aktiviti pengajaran yang melibatkan mobiliti MUE itu melibatkan bersyarat bahasa Inggeris di KK saja dan mereka akan dapat bayaran. Okay, jadi itu saja Prof. Saya dari Pakar Antarabangsa. Allah. Apa yang mau saya ini? Selamat pagi semua. Jadi untuk kaki tangan di sini kita pantau juga contoh yang paling luas laku diri untuk belajar. Sudah laku diri lah kan. So kita ada 3 lah kita semuanya di sekarang. So far kita sekarang yang masih dapat belajar di Indonesia. Untuk yang berkaitan dengan admin, selalunya pada setiap tahun saya akan set dalam ILMPP. So mana-mana yang belum genap 6 bulan macam tu, so nanti itu saya akan berhubung dengan pendaftar lah. Macam contoh kita set untuk Dr. Jasman, ya, kita akan berhubung. Saya akan berhubunglah dengan jabatan pendaftar untuk set penilai. Dan kami Yon sudah kan. So biasanya kita punya hubungan begitulah Prof. Dalam LNPT saya akan set. Mungkin saya minta maaf juga dalam last year tu ada beberapa yang mungkin akan dinilai oleh peer di KK dan di Sion. Sebab kalau di sini saja tidak berapa nampak hubungan tu Pak. So itulah kalau boleh. Kalau kami tidak kenal, Dia kalau dalam gugusan kan? tidak, sebab dia kan ada yang baru. Jadi yang baru kami belum berapa kenal. Sebab baru 2-3 kali jumpa. Tapi hafalannya. Okey. Mungkin yang itu boleh, tapi masih gugusan yang sama. Masih gugusan yang sama. Be no problem lah sebab 2% saja juga kan. Kan dia ada Bolehlah dia punya- tanya-tanya orang lain. Dia ada dia punya requirement juga. Kalau dia memenuhi itu bolehlah bagi full makan. So untuk keuangan Prof, apa-apa budget yang orang perlu di sini, orang akan mohon. Seperti biasalah, apa-apa permohonan orang akan mohon dalam JTI juga. Mereka terlibat juga di JTI. Kita akan bawa juga dalam JTI lah dengan pengesahan. Baik, saya rumuskan. Pertama, tentang hal ehwal akademik. Ini adalah perembatan kepada tenaga pengajar. Karena itu, kena pastikan semua benda-benda yang kena sharing itu. Sekarang kita payah dengan MQA ini, dengan sebagainya. Dulu era kami tiada nih. Jadi pengarah juga budayanya dari supaya kan, tapi what to do. Nah, itu adalah top down dan apatah lagi kita ada 4 kemudian subjek yang keras. Nah, kalau kita kira pun ada benda-benda yang saya rasa mudah oke. Jadi efeknya terfakulti. Tapi what to do dengan liberal, dengan kursus bahasa. Jadi meaning to say, saya mau tenaga pengajar ini sentiasa
advance ke hadapan. Sekarang ini dalam dunia AI, ya, jadi biarlah cara pengajaran itu sini ini dia punya budak-budak IT-nya adalah sains informatik. Jadi nanti budak ini lebih hebat daripada tenaga pengajar, payah juga. Sekali kau mengajar masih pakai transparansi yang kuning. Itulah kami. OSB. Janganlah pakai OSB lagi. Nanti budak tahu apa sebagainya. Jadi itu saya sentiasa updatekan kemahiran kediri. Kalau tidak pandai, kita ada sains informatik boleh kita bantu sebagainya. Itu dari segi BNI apa hal rujuk dengan pengajaran jadwal dan sebagainya. Saya kalau boleh saya tidak mau ada hal lain di sana. Markah BNI hilang di Labuan. Cukup time minta kebetulan di sana kacau. Ini laras, make sure semua result. Saya tidak campur tangan tentang pemberian markah ini. Kita lihat fungsi BBB untuk bantu pelajar. Kalau apa-apa hal tentang pelajar ini, gunakanlah channel-channel yang sudah ada, di laras dengan fakulti sebagainya kan. Mana yang kita boleh maklumkan saja. Untuk PNP, ini penting pada saya. Tadi itu untuk PNP. Ianya terkait dengan kenaikan pangkat, feature, ya. Sekarang ini dalam sistem kenaikan pangkat semua pakai sistem kan hijau merah, semua dia minta itu. Ya. Mau pergi kanan apa, pergi EP apa, pergi profesor apa. Ya. Jadi ini saya pastikan mengajar isi mengajar. Itu jangan cerita lah, itu mengajar lah. Ya. Tapi selain mengajar ini lebih beda dengan cikgu sekolah. Kena ada ini kan ada persidangan, ada penerbitan, dan hikmat community. Jadi pada saya jangan datang sini hanya untuk tujuan mengajar 25 hari bulan, cukup time 60%, tapi kekal dengan grade 45. Jadi saya tidak mau ada mentality macam itu. Sentiasa cepat, sebab di negeri sini peluangnya bukan macam di jabatan lain piramid. Kita piramid terbalik. Jawatan profesor itu lebih tinggi daripada di bawah. Admin dia piramid, pendaftar satu saja. Ada 2 pendaftar di kan. Jadi daripada diri kamu sendiri. Karena itu ini pada waktu sesi interview siapa? Mana yang dia tuh jalan surat kontrak jalan pada saya. Untuk permulaan, ya, saya tidak mau sekat orang punya feature, ya, tapi make sure apabila kita, bukan kita longgar, jadi kita mengharap apabila kita reward orang ini, dia akan bertambah bagus lagi, ya. Jadi make sure, penerbitan kita, keren itu, lepas ini pada saya tidak ada apa-apa, surat tetap pergi secara kontrak pada saya itu mati, tak dapat pada saya. Tapi apabila kau naik, mohon ke EP dan profesor. Kalau di hari itu pada kita otomatis saja, formality saja. Tapi saya mula sering nanti apabila kau mohon EP, kau mohon profesor. Sebab pada saya universitas sudah bagi peluang dan ruang. Kalau tidak profil itu masalah kamu sendiri. Jangan salahkan universitas. Perlu diingat, tidak ada yang makin senang di masa depan. Betul? Dulu, ya. Sekarang ini lagi KPT akan keluarkan itu koresponden kenaikan pangkat. Saya percaya tidak lagi, udah tambah lagi. Kalau dulu 10 skopus, sekarang 1000 skopus ya, mampus. Jadi pada kami ini sudah terlepas. Itu urusan kamu lah, dia bilang kan. Tapi saya tidak begitu, saya minta juga sentiasa jangan lari daripada ketakbiran yang terkini. Tengok macam mana ini jatuh. Dan hal daripada Dr. Sri pula tentang pasca, salah satu masalah di Labuan itu, masalah juga di KKB ini.
yang sedang saya selesaikan adalah penilaian. Pada 16 Mei ini kita akan duduk bersama dengan TD-TD fakultas yang berkaitan. Ya. Untuk saya guna konsep paksa rela supaya saya akan bawa paper ini ke Senate. Paksa rela fakulti mesti bagi pelajar dengan so apabila sudah dibagi nanti budak itu lari apakah itu urusan aku lah. Jadi kamu jaga budak yang kena oleh fakulti, oleh program lah. Kan? Jadi insya Allah pada tahun ini kita selesaikan masalah sedemikian. Oke, balik pada kamu. Kemudian tadi tentang mobility sebagainya nih. Jadi ya saya tahu strengthnya mungkin tidak macam itu Kinabalu, tapi itu bukan sebagai suatu alasan. We have ini pengarah punya wife from Taiwan. You teach Mandarin. Why don't you bring student from Taiwan? For example lah, I don't know. We have connection in Taiwan. You bring them to come here just for 2 weeks, 1 week. Summer camp. Minimum 15. It's good. You try. You try to bring them here. Actually, we want to, but we never have program for them. Sorry? Actually, I've been request from my friends. They want to learn Arab. They want to, and then but especially car, they have very special program like self-finance, right? And then Taiwan has been sending the people to here the bank to learn like offshore banking. There's also unique courses here, but they never can united, which we cannot force cut to work with us. Yeah, so so if you only offer one language, hard for us to compete with the Philippines. Taiwanese are willing to spend a lot of money for the Philippines to learn English. My sister also thought, for me it's funny, right? But they say they have to very well organize. The hotel is nice. The issue is when I talk to the director, he said our dorm is not presentable. So he also shy to let me to request student to come here. So now he's doing the new dorm. So and then if CAC can cooperate to offer more variety courses instead of just I language. know. So To bring mobility student in Labuan is not easy. And sometimes just our guests from outside disappointed here. But must remember when we talk about PPIB, we don't talk about KK Labuan Instagram. Is one. Okay, but maybe the answer is from you. Okay? Never mind. Later you will discuss with Dr. Azri. Hopefully lah, hopefully from Labuan. Okay? Baik. Sebelum saya buka pada sesi training dan sebagainya, ada beberapa perkara yang saya nak lontar, tujuan pikirkan, di bawah alat itu yang baru. Jadi proses saya lontarkan dalam ini, saya bercadang untuk memikirkan 3 bahasa pelajaran. Sekarang semester 1, semester 2, semester 3 bahasa kesamaan. Ya biarlah. Sekarang saya sedang memikirkan 3 bahasa dalam satu pengajian. Satu bahasa Inggris tahap 3. Tanya bahasa Inggris yang Form 3, secondary. Semester 2 ambil bahasa Mandarin. Gambar. Semester 3 ambil bahasa Jepun, for example. Why? Dunia pekerjaan pada masa kini, bila apa cita sekalipun, orang kata susah. Saya kalau kata, untuk apa ia masuk universiti? Oh, untuk menimba ilmu. Itu saja kan? Kamu sampai mati, bapak-bapak untuk makan kau kan? Lah, orang kaya. Daripada 1.001, saya berapa? 6 bilion yang lainnya ada fungsi kami. Jadi pada kita tanya diri kita paling sendiri, ya ambil ini keluar, itulah harapan bapak mamanya untuk
Janganlah kan, kalau kita tahu what is happening, competition is very high. Hanya orang-orang yang punya kemahiran tertentu saja yang boleh peluang. Sebab kalau kau kasih melakukan degree dalam finance, 20 UA itu ada finance. Apa yang di UA lain beda? Semenanjung di Lembak lah, melambak. Industri. Di Lebuan ada berapa saja? Sabah ada berapa saja? So, bagaimana kita punya student yang kita keluarkan? How dia compete di pasaran terbuka? Saya masih lagi percaya. Kalau kau jadi BI, 1, 2, 3, dia ambil hanya sebagai subjek untuk CGPA. Kita paham. Matalah asal bibit ini mengambil bahasa ini bukannya macam subjek yang lain. Dia lebih kepada skill jadi kita. Bukan kita mengajar sebagai linguistik. Ini yang saya tengok sekarang sebenarnya. Mengajar bahasa sebagai linguistik itu adalah salah untuk tahap first degree ini. Karena itu, coba kau bayangkan, Mat Saleh, orang putih, mengambil datang sini, belajar BI 1-2 bulan saja. Oh, di Indonesia. Mama di kedai India tuh, dari Kerala, dari Karachi datang. Dan pernah ada orang Melayu sedang bercakap, datang sini 2 bulan, abang minum apa abang, tapi kalau kau pusing cinta, mulai dia sudah jam. Jadi inilah maknanya. Macam mana cepatnya dia ambil bahasa. Bukan kita kena balik pada satu spirit bahwa bukan kita nak mengajar budak ini hebat berbahasa Inggris, tidak. Kalau dia lebih hebat daripada dokter ini, cukup lulusan kita buang dia, kita ambil budak itu. Bukan. Kita hanya jadikan sebagai tool saja. Sebagai alat, asal dia boleh berkomunikasi ayam dan itik. Asal dia paham. Bukan kita mau dia mengajar tentang tata bahasa. Pedagogi. Tidak begitu. Yang penting dia boleh berbahasa sedikit-sedikit. Kalau dia boleh bahasa BI, tiba-tiba boleh sedikit bahasa Mandarin, boleh lagi berbahasa Korea. Ini sudah pada saya satu kehebatan. Kalau kau ide, dia mau dengan yang basic saja. Siapa nama, mana asal, sudah makan ke belum? Bukan kita mau sebab bahasa tiga ini bukan kita minta datang. Kita ini orang Melayu. Jadi inilah saya memikirkan nilai tambah dari pelajaran ini supaya dia keluar. Apabila kau pergi budak begitu interview, banyak lagi calon. Kalau orang tanya dalam sesi BI, dia tanya sikit kalau jawab, oke, good lah. Padahal itulah berarti hafal. Inilah yang pernah berlaku sama aku. Saya kita smart, tidak hard. Kita tahu di interview apa yang ada katanya. Please introduce yourself, dia bilang. Oh, sana lah kita. Oh, yang hebat nih. I'm from nih. Lepas itu mengharapkan jangan kau tanya lebih lah. Aku lagi mampu sendiri. Oke, tulang good. Selamat. Kali itu saya gitu. Begitulah kita berlaku. Bahasa-bahasa ini. Sebab bos di luar itu, tapi kayaknya bos-bosnya banyak bukannya orang Melayu. Terang. Industri banyaknya China. Kalau dia beli sedikit bahasa Mandarin, ni hawa. Betul kan? Mayo Chen, Hinter Chen, Mayo Sui. Kalau di sini Mandarin itu saya pandai. Yang paling palu ini ada. Lah. Ini saja yang saya mau coba tengok bagaimana boleh dilaksanakan. Nanti boleh dilaksanakan, alhamdulillah makin dengan apa ni GE itu dia mas ni. Kalau mungkin barangkali boleh. Okay. Yang kedua, tentang yang tadi sudah disentuh itu prinsip biasa. Saya selalu melihat
apa ini keberadaan kita ini. Hebat saja, syok sendiri saja di bangunan yang mewah ini. Yang mewah, naik kebun sebagainya kan, dan sebagainya. Tapi what is you punya keterlihatan kepada orang-orang Labuan? Coba pernah, waktu saya jadi pengarah ini, demo apa sebagainya di bandar di dekat Victoria itu harga naik, pergi demo sana. Apa kan lagi UMS? Tidak ada. Tapi budak UMS, pergi langgar mati anak orang Labuan, budak UMS. So, apa cara kita? Bukan kita menembus kesalahan, tidak. Demokrasi tidak terhad. Saya mau melihat staf PPAB dengan pengarah untuk keterlihatan di all dengan Labuan. Buat CSR itu sapu dewan itu pada saya kerja betul itu buat apa? Seolah-olah bila kau sapu itu dewan, orang Labuan ini tidak pandai menyapu dewan. Betul tidak? Kau tidak ajar dia sebenarnya. Kau jadi mengajar dia jadi pemalas. Ya, bukan itu. Tugas kau ialah untuk katakan sekarang kita ialah transfer knowledge, perkongsian ilmu dengan komuniti. Ya. Jadi saya minta di KK sebenarnya saya mau kamu ini kan bahasa, saya ketok bahasa yang umum itu mungkin payahlah, pulanglah boleh combine dengan fakulti dengan dosen yang bahasanya coba you go buat tuition, jangan ada tuition. Berapa bayarannya Pak 1 jam? Mampus juga. Ini bukannya transfer teknologi, ini buat bisnis namanya. Jadi saya mau lepas itu laras, coba kau pikirkan. Saya mau tahu berita saja bahwa guru bahasa bicara bahasa ada buat sesuatu untuk komuniti Labuan, terutamanya belia-belia. Katakanlah semester ini kita buka satu kelas untuk orang Labuan, belia-belia ini belajar bahasa Mandarin. Ujungnya kita bagi second. Kita tidak bagi tahu biasanya dia hebat tidak, cemerlangnya kita bagi tahu telah mengambil apa ya disebut level. Nanti kalau kita cemerlang kena interview, kangkang dulu cakap malu juga kita, kan? Jadi semester 2 barangkali atau bulan berapa budak nih ambil lagi bahasa Arab, contoh, kan? Bagi saja. Minta pengarah atau minta alim-aliman datang untuk resminya sampaikan. Guna UMS sekali sebagai platform. Kalau kamu mau pergi ke balai-balai raya lah, kan? Opokan di sini. Jadi pengarah coba kau pikir, apabila jumpa di ketua kampung JKK dan sebagainya, itu proses. Untuk anak-anak belia nih lah, belia, saya belia. Untuk didedahkan pada kemahiran bahasa-bahasa. Kalau boleh lah, DI bahasa-bahasa yang pada saya yang dipakai ada gunanya di Labuan. Kan? Contohnya bahasa Mandarin. Kan? Pos tourism, orang Jepun datang. Ini simpel-simpel saja. Mana tahu akhirnya dia boleh jadi turis guide. Kan? Dia ada sedikit pergi di warehouse itu kerja, oke lah kan? Macam itu kan. Jadi coba pikirkan itu benda-benda yang di luar kita punya bisnis. Sebab saya terang-terang kata tadi saya tidak peduli serap tetap terlalu itu salah. Tapi kalau kamu naik PhD profesor, inilah yang akan saya tengok, yang akan saya sampaikan dalam kegiatan perpustakaan dengan makan. Cuma saya sampaikan kan, kalau dengan pengunjung lain sama saja. Jadi apa beza kau dengan dia? Ini yang saya pentingkan, perbezaan staf PPAB dengan staf publik dan sebagainya. Nah, ya, baik masa pun tidak mengizinkan,
Sekarang datang kita ini lebih untuk mendengar apakah benda-benda yang kita boleh bantu. Terus boleh bantu, mana yang boleh dibantu lah. Baik, silakan. Dengan saya ini kau cakap saja. Saya tidak makan orang. Saya tidak minum darah. Saya masih minum air. Kau cakap saja, mana yang kita boleh bantu. Prof, sebelumnya kita begitu tunjuk slide tentang statistik kita nanti. Kalau ada daripada kal, jangan tuh. Coba kita biasanya 1 hingga 3 tahun, kan? Pohon lah tahun yang pertama. Dan dapat tuh biasa. Tahun kedua, tahun ketiga, tapi jangan sampai tahun ke-4. Itu standarnya dong. Ada exit polisi yang kontrak. Ada exit polisi. Kalau ya lah semuanya jadi kemana yang lama? Ada yang lama nggak kontrak? Tapi untuk akademik ya ada. Yang baru kan? Yang baru ya dokter Nacikan dengan Baru. Cuma bagi kita dengan pentadbiran memang ada upaya sedikit. Sebab belakangan waran sebagainya, dan biasanya kita tidak terlibat. Saya tidak terlibat dalam proses penemuan sebagainya, itu pendaftaran urusan. Tapi apapun, mana-mana kaki tangan pentadbiran yang sudah terlalu lama kontrak, bagikan dengan mengelola, saya akan bawa ke JTU. Kita tidak peduli. Syarat buktikan, kita pohon, prestasi yang bagus. Ya. Mungkin ada support from the management. Iya, exactly. Kita bukan kita kata mandatory, kita akan mohon, bukan dia dalam mohon, sebab dia dalam memang iklan kita akan memohonlah, memohon agar dipertimbangkan lah di yang lain. Ya. Lagi apa lagi? Okay, next. Lagi? Nanti lah. Next. Inilah form untuk mengurusi gugusan. Nanti mungkin ada satu persoalan ataupun yang mau ditimbulkan dari segi gugusan nanti lah. Ini kita timbulkan gugusan untuk bahasa asing, liberal dan juga bahasa Inggris lah, Prof. Okay, next. Lebih cepat. Ini syarat gugusan wajib. Saya ajar MDK dan inilah Dr. Nadia, Dr. Jasman lah. Untuk gugusan wajib. Next. Ibu sama juga cara kamu yang mengajar gugusan wajib dan elektif lah. Next. Ini untuk yang bahasa Inggris kita lah, Prof. Yang telah kenalkan diri tadi. Next. Ini guru bahasa asing dan tempat teknik pun kita kena jaga juga lah. Banyak isu juga yang ini timbulkan inilah. Next. Ini kaki tangan pentadbiran kita seperti kita sudah melakukan orang ini dan juga kuasa pikiran kita. Okay, next. Kaki tangan pentadbiran kita. Next. Ini antara mengenai isu-isu di PPABK lah. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, persoalan kan, rakaman kehadiran UMS masih lagi masalah semua itu. Sebab itu kadang-kadang bukannya kita tidak hadir, kadang-kadang sistem itu boleh tekan bukan itu yang tidak berfungsi. Itu masalahnya. Terus itu kebutuhan seorang pesyarah bahasa asing ini pun mungkin kita mau mengajak tentang untuk bahasa asing. Jadi kita tahu bahwa Prof sudah back to the basic. Jadi kita mau gimana? Ya penjualan hari itu ya, jadi kalau boleh because kita tidak mau macam komplain daripada student kenapa SEM ni lain, SEM depan lain. For example SEM ni kita ajar yang Jepun untuk yang 9. Kalau yang 9 ni Prof, dia boleh bermasalah, saya tidak mengajar lagi untuk berpasal 3. Jadi kita terpaksa tawarkan pada next semester bahasa Tamil language yang offer untuk bahasa Tamil disebutkan 9 yang tidak orang boleh keluar bila-bila masa. Saya makan kadar bayaran. Sekarang bahasa asing yang ada di KAL apa? KAL yang untuk semester ini Mandarin, bahasa Arab dan juga Jepun. 9. Jepun yang 9. Urusan 9. Baik, begini. Bahasa ini itulah dia punya masalah. Ada reason. Kenapa sih kata semester 1 BI, semester 2 Mandarin, semester ini kan? Semester 2. Kalau 3 level satu kali. Wish BPAB ini ialah apabila pengajarnya adalah orang luar, bukan lokal. Tiba-tiba tahap 1 dia ada, tahap 2 dia ada, 3 dia ada,
tiba-tiba pada sesi itu dia mati. Mana pemuka kalau bahasa Arab sih tidak ada masalah, banyak di sekolah ada, hantam saja. Tapi kalau bahasa Jepun, bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, jadi priority saya lah dari saya. Kita menawarkan bahasa-bahasa asing yang ada keperluan dengan fakulti, bukan shock satu UMS kampus antarabangsa Labuan. Apa yang antarabangsanya? Ya, biar tawar bahasa asing yang ada keperluan dengan dua fakulti ini. Ya, jadi kalau tadi bahasa Tamil itu, ya saya rasa lebih baik kita go bahasa Jepun atau bahasa Korea. Jadi nanti penyaras sekarang kita ada Mandarin, bahasa Arab cukup demi pengajar. Mandarin dengan bahasa Arab setakat ni untuk kalau untuk bilangan pelajar tu sepatutnya cukup Prof. Cuma kat sini isu dia apabila pelajar tu dia tak boleh ambil bahasa Mandarin ataupun bahasa Arab. Jadi sebab tu kita nak offer satu lagi bahasa lain. Dan kalau dekat Labuan ni saya dah survey jugalah kan untuk yang sekolah lain. Sepatutnya guru yang ada bahasa asing di Labuan ni ada bahasa Jepun, ada Perancis dengan Tamil lah, yang India Tamil tu. Lepas tu cumanya yang Perancis tu dia cuba apply tapi dah kita bawa dia punya resume ke bahagian KK, dia cakap tak layak sebab ada satu dia punya exam lah, maksudnya yang tak menepati syarat untuk dia ambil sebagai part timer tu. Jadi memang kita tak ambil untuk Perancis lah. Dan yang bahasa Jepun yang mengajar sekarang saya bilang ni apa, orang ekspertnya ataupun kita bilang lokal. Lokal. Saya rasa kalau dia lokal di Labuan, dia bukan di Labuan. Yang Jepun ni yang tak bernasib baiknya, yang dulu memang cikgu di sekolah menengah sains di sebelah, tapi dia dah tak nak dah. Maksudnya dia tak nak, dia dah selesai satu sesi, lepas tu dia tak nak lanjutkan sebab dia kata dia ada banyak lagi tugasan di sekolah dia lah. Jadi yang terbaru ni kita ambil part timer tapi dia daripada KK. Waktu kita buat interview, waktu kita buka dia punya jawatan kosong tu, dia memang apply lah. Dan kita dah maklumkan dekat dia Jepun tu di sini, tapi dia memang willing lah, memang sanggup untuk datang. Cuma itulah, jadi sekarang ni macam untuk yang SEM 2 ni, hari tu kita orang dah minta kebenaran sebab dia ada minta juga untuk ajak online lah untuk separuh sesi. Begitu. Saya kan galakkan bahasa ni kalau online ni. Ya. Kan? Apa? Coba lihat kembali bahasa Mandarin ini. Berapa orang mengajar satu? Semua satu. Bahasa Arab saya, bahasa Mandarin semua seorang je. Baik, kenapa tidak cari lagi bahasa Mandarin di sekolah Cina sana? Oh, very hard also. Nobody want to come. They don't want to come. Bukan Prof, satu lagi untuk kita pelajar yang langsung tak boleh ambil Mandarin dengan bahasa Arab. Mungkin dia tu especially Sabah. Dia dah ada basic untuk Mandarin dan dia pernah ambil SPM bahasa Arab di SPM ke, dia memang tak layak untuk ambil. Jadi kita kena buka satu lagi. Betul-betul. Baik, yang bahasa Jepun tadi, dia sekarang cikgu. Dia bukan, dia freelance. Dia bahagian terjemahan. Orang Sabah tapi dia sebagai tetap. Bolehlah bagi cadangan untuk dia bohong. Maybe you can ask him. Tapi satu lagi Prof, situasi dekat Labuan ni sebab kita punya bahasa asing tu tak ramai sangat sebenarnya bilangan. Jadi kita orang macam prefer kalau dapat yang baru, kita orang nak pensyarah lah kalau boleh. Sebab kita orang memang dua orang memang dah guru bahasa kan untuk kata 12 section. Jadi paling-paling pun kita orang kalau boleh lah mohon untuk pensyarah lah. Sebab supaya dia tak ni. Kenapa? Supaya orang mau datang ke Labuan ini. Ya. So, ini tu saya mau ambil masuk ke sini ni payah. Kiki pun payah. Jadi pada saya, kalau sudah ada pasal di Labuan ini, coba approach dia. Coba approach dia. Boleh tidak dia mohon sebagai kontrak kah? Apakah? Kan? Jadi saya cuba minta dia hantar. Ya. Kita mohon dia suruh mohon di sekarang daripada dia part time saja. Memanglah dia ni orang keke. Karena kau dah kasih dia part time,
part time saja, jadi tidak mau. Bayaran lagi pun macam Dia mau. rendah. Bayaran baru 50 ringgit. Beras naik sudah, tepung naik, Nah. gula naik. Jadi kokolnya, jelas, dia kata mau saya terus uruskan dia punya muruga. Oke. Pensiun kan hari itu sudah kita suarakan. Tapi untuk birokrasi harus dikelam. Tapi dia pun benar kita sudah utarakan terkait dengan tapi kita pun ada bincangan. Baik, sekarang ini kita sudah ada 2 Mandarin Arab selesai. Ada pelajaran yang tidak boleh ambil pada orang Mandarin bahasa keterangan. So kita ada kalian ayatnya harus bahasa Jepun. Ya. Dan untuk kejuan itu coba tambahkan, bukan tambah bahasa, tambah bilangan tenaga pengajar saya mau bahasa Mandarin. Tambah. Tapi dia punya bilangan dekat sini Prof, pelajar yang ambil bahasa asing tu sendiri tak ramai pun. Dalam 300 lebih macam tu dah boleh cover dah, sepatutnya untuk 2 pengajar bahasa asing lah macam tu. Untuk 12 section lah. Cuma kita buka ni sebab tu yang student Jepun pun kalau betul-betul ada masalah tu macam 10 orang je kadang-kadang yang betul-betul tak boleh ambil 2 bahasa tu. Dia bukanlah macam nak kena buka banyak lah section tu. Ya, so kita go satu standby. Kalau 2 yang menyangkut, dia ada basic, so kita pergi bahasa Jepun. Nah, jadi uruskan antar CV-nya dan bala. Sekarang kita mau setkan, kita mau make it clear, kita mau ambil yang guru ataupun bahasa Inggris, guru ataupun pesyarat. Tahu. Kalau yang sekarang ini mengajar ini apa dia kan? Dia guru. Guru. Ini mau sama belajar kan? Tambah. Jepun kan? Sama kita masalah. Bah, jadi antarkan nanti CV-nya, pergi jumpa dia. Nanti kita akan cek dengan kita. Tapi nanti kalau isu contohnya pelajar dalam satu kelas tu hanya 10 orang saja, sebab kalau masuk satu lagi guru bahasa yang baru, maksudnya kita orang kena buka 18 kat 3 kali 12. 3 kali 6, 18 kan? 18 section. Sebab bila terlampau banyak section, bahasa ini pada saya tak ada masalah. Jangan saya yang liberal. Bahasa ini orang kata, kalau boleh one to one. Tapi ada kedendak mempengaruhi. Kalau sekarang di kelas 1 kelas berapa? 30? ada jugalah, ada 20 lebih macam tu je lah. Macam yang saya dalam 10 macam tu je. Untuk SEM 2 ni sebab kita ambil yang tahap 1 je kan. Yang hari tu memang sikit lah SEM 2. Selalunya kalau yang SEM 1 memang normal balik lah. Okay lah. Jadi kalau ada peluang ini, akhirnya kau punya workload itu tetap mengajar. Tapi dekat LMPT kan masih ada kiraan untuk bilangan student. student. Pada UNESCO lagi kecil one to one lagi bagus. Ya, yang penting so ini bahasa, jangan pikir tentang saya kekurangan pelajar. Kalau yang liberal yes, bahasa saya tidak perlu. Biar takkan one to one lagi boleh tidak bagus. Ya, teorinya mesti lebih bagus. Dia mau lari kemana? Dia saja dengan kau, gitu. Nah, jadi apa? Di make shot, ambillah, tawarkan bila jumpa dia, jadi tawarkan guru bahasa kontrak. Nah, dan kalau dia oke, kita serap kita tetap. Oke, baik yang ketiga tentang kadar semakan jam mengajarnya. Boleh. Kalau kan kadar bayaran. Ya. Jadi beginilah, memang ini era saya dulu guru bahasa 50. Ya. Kalau pencara sekarang mengajar di sumo, dia 1 jam. Ya. Ada pro and con-nya.
Kita lihat dalam kategori awal JP kata tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok kau. Bayangkan kalau kau mengajar RM100, ajar 3 kelas, pasti kalau yang basic masuk dia tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok. Ada kontra. Jadi dalam case ini hanya guru bahasa 9 mungkin benar-benar inilah. Dulu masuk tandas free kan, sekarang masuk tandas semua kena bayar 20 sen, 30 sen RM1. Ya. Jadi buat positive paperwork kita akan bawa ke JPU tidaklah 100. Kalau gitu apa beza guru bahasa dengan ajaran? Sama. Mungkin kita naik di. Jadi adalah ini daripada kenaikan sampai keturunan tiada pendapatan. Kan? Sampai jadi orang sudah bertambah item dengan nanti kita coba bawa lah. Coba ini saya terang saya tidak janji. Saya akan bawa langgang. Saya akan mengambil kira aplikasi keuangan kepada universiti. Kita universiti yang tersenalai antara tertinggi deposit 141 juta. Saya kena tengok kepada masyarakat. Langgar-langgar juga tapi. Next. Consequence. Next. Bentuk asla. If you have few students in one class kan for that year, so they will affect our liability or not? Need to calculate total results. Coba cek di UA yang Even for one student. Yes. Ini program yang kita akan buat. And then need to make sure to change the system. No, actually it's counting 1 year. Program retreat. It's supposed counting 1 year. That's 30 students for 1 year. So impossible. We don't have that one. Say. According to the results, they always say to me, why we have so many? We keep always because we count for 1 year, Sebab saya not one sem. program ni memang cadangan saya lah kan. Cumanya hari tu saya diberitahu oleh Dr. Baron yang tahun ni dia sudah retreat untuk setiap bulan kan. Kita akan buat retreat sekali semua kan. Jadi saya mau tanya lah sama ada retreat tu nanti termasuk dekat Labuan ke ataupun jadi kalau termasuk boleh adakah kami perlu buat program lain? Itulah. Baik. Saya terus terang, saya tidak kerja di BBM itu. Saya kerja di Universiti Indonesia Sabah. 25 hari bulan masuk di ekonomi bank adalah dibayar oleh Universiti Sabah, bukannya oleh pusat pengajaran bahasa. Itulah falsafah kedampahan lekat. Saya sudah beritahu dengan begini. Amalan dulu, ajaran dulu lah. Dapat dari itu ajaran lain pula. Tapi apa dia punya baseline? Retreat ini lapuk, atau lapuk lah. Sudah outdated. Apabila budget tahunan dibagi, bodoh, retreat lah. Akhirnya duit tetap habis. What is the outcome? Ya. Jadi sekarang saya melihat ialah value for money. Ya. Nama mau retreat dan sebagainya, pada saya dalam kampus pun di bawah pokok bakau saya pun tidak ada masalah. Saya mau apa tuh outcome-nya, ROI-nya, oke? Jadi meaning to say bukan lagi dulu bungkusan yang dia ada pertukarannya retreat yang bengkel kan namanya itu kan hanya untuk halat 7 saja. Okay. Meaning to say kalau saya katakan bahwa saya introduce 3 bahasa, orang bahasa akan berbincang dalam. Kita pakailah
kamu makan nasi pagi. Oke. Kemudian apabila kau sudah sediakan paperwork itu, barulah kita ada satu, saya tidak mau panggil itu lah, tata kelola, barulah wakil-wakil ini datang untuk present apa yang kau punya planning tentang tentunya 3 bahasa tadi, contohlah, begitu. Jadi bukannya baikal, baik BBB. Ya, sekarang ini seolah-olah kalah. Pada saya kenapa harus ada bentuk pecah kecil? Lemendari dipakai pecah kecil. Shouldn't do that. Kita tengok nanti apabila saya sudah keluarkan alat 7 berada, sedangkan lakukan sebab apa kita implement 3 nih kena selari. Okay. Jadi minit saya warna cadangan retreat ini KIB kan dulu, tunggu daripada ide nanti saya akan berikan garis panduannya. Jadi apabila contohnya ini boleh ya. Okey, saya faham. Terima kasih. Cuma yang saya mau tanya, budget untuk PPIB kan tu berapa lah? Adakah tidak? Maksudnya kalau ada budget tu, adakah kami perlu buat program juga kah, ataupun budget tu kalau diinduk lah maksudnya? Kan kalau gugus itu ada diperuntukkan. Maksudnya Labuan ada peruntukan, tapi dia tidak bergugusan, dia by lamsam pemerintah, ada dong. Lamsam untuk Ya kan? Jadi situlah makanya. Kita lagi gugusan prioritas. Yalah, memang bukan keputusan. Maksudnya memang adakah budget untuk kali itu? Adalah, maksudnya kalau contohnya membuat program boleh guna budget itu kah? Request lah. Request lah. Peruntukan mengurus tu ada. Kiranya kalau sebelum ini kan, contoh kan lakukan macam keputusan juga kan dalam 500 sekarang ini masih kita masih bagi. Tapi jangan guna istilah retreat. Dulu di kita bicara surat keuangan bekal saja macam 3 ke 2 3 ada 5. Jadi kan saya tahu mungkin saya jelaskan. Maksudnya kan nih, kamu boleh meeting sebenarnya, buat saja guna request untuk budget, tapi jangan buat retreat. Program lain boleh. Untuk aktiviti perbincangan boleh diteruskan. Jangan retreat di meskal, retreat satu bisa. Ya, sebab itulah faham. Jadi pola penyuan itu, tapi sekitar Labuan. Contoh jangan mana apabila saya katakan 3 bahasa untuk satu pelajaran, ya induknya di GG, sama ada kau pergi ke GG ataupun online basis, tapi untuk di sini, oke, sini lah kau buat perbincangan, kenal deh kita dalaman. Kenapa di Pulau Bunyu? Nanti datang Pulau Bunyu, payah apa lagi? Teman-teman juga pada tahun lalu PPIB ada dapat peringatan daripada Bendahari. So kita kerap buat retreat di luar. So kita dapat peringatan perbelanjaan berhemat lah. So tahun ini PPIB kalau boleh tiada saya tidak mau ada teguran. Tapi kalau admin tu boleh lah satu kali saja. Jadi apabila contohnya kan you berbincang sini BI contohnya sasi pakai minumnya apakah sebab ketika orang Paribo pergi Kuala Penyu banyak larinya pergi logistik saja. Ya, itu cadangan itu Prof. Itulah mau jadi lah. Betul. Tapi itulah orang guna dalaman sih. Enjoy. Apa yang kita sama? Jadi kita jelaskan kan? Oke, next. Next, cepat sedikit. Ini pameran ini antara program yang telah dilaksanakan 2025 ya Prof. Sebelum ini
pameran budaya, reality AR dan VR lah kita gunakan seperti itu. Also bengkel permainan instrumen pendidikan berimpak ini pun ada ambil oleh IAB untuk bagi talk lah. Ada juga kepakaran kita gunakan lah untuk sumbangan kepada masyarakat. Ini sebenarnya online je lah, budget cost apa kan. Next. Ini yang program sumbangan baju raya yang kita buat, yang tahun ni, yang ini sudah lepas lah. Pasal program rakaman takbir raya ini is the first yang kita buat dekat UNESCO dan mendapat pujian. First. Banyak sudah. Next, saya rasa habis sudah kan? Ini program sumbangan baju raya, program berusaha sungkai yang telah kita laksanakan lah semasa masa merah. Kita ditugaskan, jadi kita buat masa merah. Masak sendiri. Ramai-ramai. Dan seterusnya ada lagi ya? Tidak kan? Next, habiskan. Seminar keterangkuman organisasi pun telah kita buat. Tempat di sini juga yang melibatkan melibatkan orang luar juga lah, dan sambutan raya mutiara dan segala. Dan sekarang ini kita mau plan juga tentang KTP lah, KTP, kan? Program Knowledge Transfer Program lah, yang dalam perancangan kita dan juga program kemerdekaan lah. Itu yang saya kepentingan. Kalau itu salah, part program Aramait ini saya tidak berapa setuju saya kan. Ini budget DMS kan. Sebab macam Aramait ini just jam season saja pun. Enjoy hari terbuka, hari raya BPID. Bolehlah, tapi lepas orang balik tidak ada apa-apa. Duit habis. Saya kata lebih baik yang memberi faedah kepada dia. Dalam bentuk yang bukannya ringgit, makan minum, tapi knowledge itulah kita punya fungsi. Bila kita tadi macam mengajar bahasa, dia orang kata, tapi kena lihat tu fungsi kita, peranan kita. Mungkin yang aktiviti yang begitu kita tidak dapat elak juga sebab macam baru-baru ini kita telah melakukan dalam kerana dia sudah ditetapkan. Betul. Maksud saya, kau buat. Tapi kalau kau buat ini saja, mana punya transfer teknologi, transfer knowledge. Jangan akhirnya itu melulu daripada 9, 6 Aramaiti. Guna juga. Cara orang menilai KPI itu semuanya kepembil. Setiap jurusan termasuk Sandakan, Labuan ada satu orang anjir. Jadi itu kita perlukan. Jadi penjelasan saya coba lihat orang bilang mana yang good to have ataupun just must have. Kena pahami. Kalau ini pada saya just good to have lah. Untuk mengingatkan peluang. Tapi kalau tidak ada yang must have itu peranan BPIB, payahlah. Jadi kena plan activity lihat. So PPT itu masih lahan Kalau macam ni kan, yang program ni actually kita align dengan urusan ayat. Ya, dorang minta buat ni, kita bantu yang join baguslah. Bukan saya kata no. Tapi jangan akhirnya 99 Aramaiti. Mana telepon oleh sini. Lebih orang sini suka minum. Betul, karena dia suka itulah kau ubah. Karena dia suka itulah yang kau ubah. Orang tidak suka minum pahit, orang suka minum manis kan? Itulah kau ubah. Dan tadi saya dapat info dari Ponainya, kadar pembayaran guru bahasa itu adalah memang 50.000 per jam dan pensyarah 100 jam. Ini berdasarkan amalan ataupun panduan yang keliling dari Jabatan Pendaftar. Dia begini, kalau berkeliling ini, pengalaman saya, kita tidak break the rule. Keuangan kita tidak pernah break the rule, tapi kita bend the rule. Lain.
Okay. Dulu mesti bayar tunai. Okay. Sekarang kita band dulu, kita terima tunai, kita bayar cash, kita pakai card kredit. Maknanya lah, ya, pengkeliling pendaftar itu keliling dalam sebab UMS ini adalah badan-badan berkanun. Ingat, perubahan itu semua dari dalam. Ya. Tapi kalau kita ada justifikasi, saya kata, coba tanya dengan UM, tanya dengan UM, semua 19 UM ini, berapa kadar bayar? Nanti saya akan bagikan daripada 21 hari bulan, meeting dengan bahasa di minimal Sarawak. Saya akan tanya berapa kadar kamu punya pembayaran. So kalau sana ada 100 sejam, baguslah. Tapi apa kita kepada UMS? So kita tidak ambil, jalan. Begitu. Kita pulang berjaya jasa keuangan, tidak bisa apa-apa. Kan? Oke. Oke, kita buka. Ya. Mungkin saya punya persoalan ni luar bidang sekarang ni lah. Jadi macam waktu itu saya ada paslah sebarang hasrat untuk pindah. Bukan bawa apa. Kalau saya bicara tidak akan cakap saya marah. Itu saya request untuk pindah ke Sanakan kan. Jadi saya nak tanya peluang salah orang juga. Previously, she already requested to change to Sanakan. You ajar apa? Disediakan ajar falsafah. Azizan. Jadi begini, memang prinsipnya kita tidak mau ada istilah itu kalau dalam GB mau kata coba selesaikan. Oke, kita ketika kembali. Cuma kebetulan disudahkan oleh GB itu saja sih kekuatan. Tapi macam mana kita mau di airline kembali apabila itu ke sana, siapa yang sedangkan boleh kita datang balik ke Labuan. Dulu si Azizan nanti di sini ya. Siapa ini? Sudah. Di sana. Jadi dia memang tak kerja. Bukan sabotan saja. Tidak kerja. Maksudnya di rumah. Jadi saya serahkan urusan ini. Coba duduk ini berbincang sama si Azizan. Saya pesan. Boleh nggak permohonan secara bersurat? Ini kan ya buat sebetulnya bisa bersurat. Bersurat baru duduk boleh. Tenor lah, jalah kita, saya pun sebab kita ada istilahnya opening index, GP pula, saudara. Tapi itu cara kita usahakan, belum diterima jawabannya, apa sebelum kawin sebelum kawin? Kalau sudah kawin, kalau karena mau kerja, ya. Oke, tapi untuk tujuan itu, saya bincangkan dengan pejabat pendaftar, saya mau surat pengesahan daripada TV sedangkan yang mengatakan bahwa dia punya husband berkhidmat di sekolah sedangkan. Dan kalau cuma cross check pada ini. Jadi surat permohonan sertakan rekaman itu, sijil kawin. Suami beriman di sedangkan pulang oleh bini, jadi barulah kita boleh bincangkan. Jalan, Dia saya rasa kalau pindah ke sana,
dia tak boleh duduk sana kalau ada siapa datang sini. Sebab setuju. Tak tahu lah kita tak tahu. Kalau kita hantar Dr. Nadia ke sana, tidak ada di sana. Sebab you punya subjek tidak ada di sana kan? Kalau dia ke sana, dia balik sini. Sesuai, mesti tukar. Mana boleh you balik sana tanpa tukar di sini kan? Ini kata itulah pertanyaannya. Jadi nanti pengemudi akan bincang dengan si Azizan. Azizan mana boleh lakukan? Ya, Tahu apa lagi? Tanya. Saya ada Okey, ada lagi? Ya. Pasal knowledge transfer program tu kan, saya mau tanya, mau kepastian lah, perlu ada grant ke tiada grant? Sebab saya macam confused. Hari tu macam dengar Dr. Kavi ke Dr. Suhaimi cakap macam perlu ada grant untuk buat KTP. Knowledge transfer program. KTP. Program. Tidak semestinya ada grant knowledge transfer banyak kan? Saya rasa tidak semestinya ada grant. Of course ada funding sekolah dari. Ada dari boleh mohon. Budget ada Hanya boleh mohon dari LKM. LKM kalau itu tapi yang petani sebab kita setuju masalah itu ada VIP setiap perusahaan kau dan perusahaan datang dan bisa ada satu itu kan Bapak Itu yang saya sampaikan. Sebelum ni kita ada buat KTP di MPUC. MPUC itu sebelah Universiti Jenas. Borneo University College. Bahkan dekan sebelum ni lah kita buat sana. Memang tidak ada. Oh boleh lah maksudnya. Yang penting ikut prosedur KTP. Perlu ada penilaian sebelum dan selepas. Durationnya 5 atau 6 months. At least ada dia jangka masa. Mana sebab saya pun belum tahu kan, boleh kasih panduan untuk buat KTP. Coba di Google dulu itu Myra punya glossary Myra tindakan tahun 2023. Dia ada custom yang 3 bintang, 3 bintang punya KTP dan selebihnya lah. Ada yang dia bagi description of what you need to do to achieve itu 3 bintang dan semua. I think UMS definitely wants to try to achieve at least 3 bintang punya KTP lah. Tapi macam yang si dokter tadi cakap tu, ini itu yang needs analysis lah, post semua. Kita perlu. Okay. So tidak macam yang disuruh. Boleh berjalan. Macam UMS ni Dr. Budi, dia bukan ada satu yang dana khas kan? Untuk KTP. Katanya ada apa? Pusat. Sebenarnya kena prepare lah itu proposal. Dan kena bawa pada meeting ni kan ni pada kena bawa ke jawatan kuasa apa kan meeting So with budget boleh minta tapi dia kata kalau boleh dapat dari lain lagi bagus dia kata you can apply but then if you can get other budget much better From the outside. boleh nanti buat yang satu Bahasa kita buat dekat meeting lah meeting dengan jasa executive kan kami meeting sini and then bawa dekat meeting Bulan ini kita ada sesi bersama seperti ini. Jadi untuk dilakukan ini, jangan lupa undang buat ini tidak pakai sangat, tapi coba tengok yang ekonomi kalau ada terkait dengan ekonomi. Kalau tidak, jangan lupa masukkan di orang ini untuk penyediaan. Kan bidang banyak yang kan secara budaya apa coba bagi bicara itu ada pilihan mesti ada sekarang ini apa kosong Tak, ini mah ada daripada Syarul pun ada
Dr. Vero sudah belajarnya SPJS. Saya direktor, ada yang baru ini 3 orang, ini Jasman, dia dengan Macam ada seorang tu yang pindah dari FK ke yang PPP ke Hashim. Dia macam ni. Dengan Hashim ni kes dia. Dia bawa yang student tu. FK Ni kalau satu saya nak ambil video kalau saya nak pergi ujian sudah sudah saya sebab saya betul sampai bab 3 and then dia all boleh just pindah dekat PID. Dia dah mohon saya jadi officer street. Saya tidak tahu bukan betul kalau macam 6 bulan kan kita buat langkah juga takkan katakan dia ada peraturan dia kena ada sebelum dan selepas sebab kena jangan kemas panjang. Tak lah, maksudnya tema kita dia general sikit, maksudnya pendedahan saja orang lah tak ada penggantikan. Kita orang kan ada 3 orang, jadi kita orang boleh ganti-ganti lah yang baru aja yang ni. Mana nak buat semua malas. Sekarang mau pergi ke EP. Dia punya ini kan, dia punya peraturan itu Jangan nanti kasih selalu tidak ada di sini yang main pelaparan. Jadi kita kena sabar dulu. Yang penting cukup untuk ke EP. Untuk jaga dan buat sampai habis. Senang. Kita buka orang ni. Dah lah tutup je.